Shalom. Saat ini kita masih dalam rangkaian belajar teologi bersama Stakri yang bekerja sama antara Radio Sahabat 102,7 FM dengan Sekolah Tinggi Agama Kristen Informatika Timor. Pendengar Radio Sahabat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya Agustina Carolina Benu, mahasiswa Stak Informatika Timor semester 2, akan menemani Anda dalam topik pembahasan berharap bahagia. Namun sebelum itu, kita dengarkan dulu sebuah lagu yang akan diputarkan oleh operator kita, Bapak Paul Rusman. Bagaimana caranya? Firman Tuhan jawabannya. Siapa di antara kita yang menolak bahagia? Setiap kita pastinya ingin bahagia. Lalu apa itu bahagia? Secara sederhana, bahagia berarti kita bersukacita, ada kegembiraan, ada senang, selalu tersenyum. Apakah kebahagiaan yang sejati itu sederhana seperti definisi di atas? Alkitab menjawab, berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela. Ini adalah hal yang sangat penting untuk kita pahami bahwa bagaimana caranya kita dapat beroleh hidup bahagia. Secara hakiki, kita orang Kristen adalah orang berbahagia. Tetapi mengapa konsep ini tidak diresapi, dialami, bahkan diamati? Kalau memang orang Kristen bahagia, mengapa kita masih menangis, susah, ada air mata, lalu kita duduk di atas kursi dan tarik nafas panjang serta berkata, ini adalah waktu yang susah bagi saya. Bagaimana kita dapat menikmati hidup yang berbahagia? Kalau sejatinya setiap hari kita harus bergelut dengan diri kita yang telah jatuh ke dalam dosa, dengan saudara kita, teman dekat kita, dan anak-anak kita yang jatuh ke dalam dosa. Alkitab memberi definisi bahagia dan sarana agar kita bisa bahagia. Mari kita lihat bahagia menurut firman Tuhan. Bahagia menurut firman Tuhan adalah kebahagiaan yang tidak semata-mata kita bisa tertawa terbahak-bahak. Bahagia yang dimaksud oleh Tuhan ialah bahwa kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus mengajar anak-anak kita sesuai dengan firman Tuhan. Bahagia kita bisa menggapainya. Untuk itu, maka tetaplah berjalan sesuai firman Tuhan. Tuhan tidak pernah mengangkat kita dan menempatkan kita di pulau yang lain yang sama dan di sana tidak ada dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, waktu itulah sesungguhnya fondasi kebahagiaan manusia hilang. Sebab kita menjadi seteru Allah. Namun dalam karya penebusan yang Kristus lakukan di Kalvari, maka kita memiliki harapan untuk dapat kembali memperoleh bahagia. Bahagia karena ada di dalam Tuhan. Dosa membuat kita tidak bahagia, namun Kristus menjadi pengantara bagi kita agar kita beroleh hidup yang tak bercela. Karena Kristus
kita dikuduskan bukan berarti hidup tanpa dosa. Selagi kita di dunia, kita masih jatuh dalam dosa. Akan tetapi, ada proses pengakuan dosa yang menjadi sarana agar dosa-dosa kita diampuni. Kita bisa melihat dalam kitab pertama Yohanes pasal 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Daud adalah orang yang berdosa. Ia pernah jatuh dalam dosa persinahan dengan Batsheba istri Uria, sehingga Mazmur 32 ayat 1-3 Daud berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutup. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Daud berbahagia karena dosanya diampuni. Daud bisa mengakui akan dosa-dosanya dan dia sampai pada titik kebahagiaan karena ia membaca akan firman Tuhan. Hanya dengan firman Tuhan saja ia mendapat teguran untuk memohon pengampunan kepada Tuhan. Ingat, ketika Daud jatuh ke dalam dosa dengan Batsheba, Tuhan datang dengan firman-Nya lewat Nabi Natan. Nabi Natan berkata, Daud, ingat ini, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Daud yang adalah raja adalah anak nakal di hadapan Tuhan, tetapi ia bertobat. Pertobatan bisa ada karena ia bergelut untuk tetap ikut Taurat Tuhan. Inilah kebahagiaan ketika Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang tidak bercela, berbahagialah orang yang berpegang pada perintah-perintah-Nya. Tatkala kita berdosa, kita ingin akan peringatan Tuhan yang ada dalam ke-10 hukum Tuhan. Ke-10 hukum Tuhan diberikan kepada kita untuk meningkatkan supaya kita tetap memohon pengampunan dan kita menikmati apa itu kebahagiaan. Di mana ada kebahagiaan? Kebahagiaan ada ketika kita ada di dalam lingkaran Tuhan. Agar kita dan lingkaran Tuhan, maka kita perlu menyadari bahwa hanya anak-anak Tuhan yang telah dipilih, dibebaskan dari dosa dan selalu memohon pengampunan Tuhan dengan rendah hati. Tuhan Yesus berkata, tinggallah di dalamku, akulah pokok anggur yang benar, dan kamu adalah cabang-cabangnya. Tinggallah di dalam Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan, karena kebahagiaan bisa didapat jikalau kita terus di dalam Tuhan. Dan ini yang dimaksudkan oleh pemazmur, yaitu tidak melakukan kejahatan, tapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkan. Hidup bahagia adalah hidup di dalam Tuhan. Artinya pergaulan, tutur kata, dan pikiran kita ada di dalam naungan Tuhan. Jikalau kita
keluar dari Tuhan, maka kita bagaikan pohon yang dipotong lalu mati. Bagi anak muda, Mazmur pasal 119 ayat 9, dengan apakah seorang anak muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Dengan menjaganya sesuai firman Tuhan. Mengapa pemazmur menyelamatkan ini kepada anak-anak muda? Karena memang anak-anak muda adalah tiang-tiang gereja. Anak muda adalah penerus-penerus gereja. Oleh karena itu, mereka dari sekarang harus ditanamkan dari benih-benih firman Tuhan, sehingga mereka bertumbuh, dan ketika mereka bertumbuh, mereka seperti pohon yang ada di tepi sungai yang subur buahnya. Tapi ketika anak-anak muda tidak ditanamkan dengan firman Tuhan, maka mereka seperti pohon yang ditanam di tanah tandus. Belajarlah menjadi orang yang turut akan Taurat Tuhan. Belajarlah menjadi orang yang berpegang pada peringatan Tuhan. Dan belajarlah menjadi orang diam di dalam Tuhan. Karena disitulah kamu menjadi orang yang berbahagia. Demikian pembahasan kita pada siang hari ini. Jumpa lagi bersama kami Stakri esok pada jam yang sama, pukul 12.00 sampai 13.00 dalam program Belajar Teologi bersama Stakri. Saya Agustina Carolina Benu berharap Anda dalam keadaan sehat dan selalu diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.